Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah kita barusan beres sholat Jumat dan kita mau podcast dengan seseorang. Silahkan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalan dulu San ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Sony Sanjaya, asal dari Garut. Tepatnya di Malangbong. Kegiatan di? Alhamdulillah sekarang kegiatan di Bekasi. Apa tuh? Ya, jadi ada kegiatan namanya Kurir Dakwah. Kurir. Ya, kurir dakwah. Seperti JNT. Tapi ini dakwah gitu, bukan kirim paket. Ya, jadi kurir dakwah ini udah berjalan 1 tahun lebih. Ya, dan pembinanya Ustadz Ansori Taslim LC. Nah, jadi kegiatannya setiap hari itu semua dai itu ditugaskan untuk berdakwah ke daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Dan tujuannya kita dakwah kepada orang-orang marginal. Ya, marginal itu terpinggirkan. Ya, orang yang terpinggirkan. Orang yang terpinggirkan. Ya, seperti halnya para pemulung, ya, anak-anak yang sedang mengamen. Nah, kita ajak langsung, itu diajak ngaji. Ya, intinya seperti halnya menjemput bola lah. Ya. Dan itu diajak ke masjid atau langsung di jalanan itu? Nah, yang pertama itu nggak langsung diajak ke masjid. Nah, pertama dikasih jajanan, kasih uang, dideketin dulu. Ya, seperti itu. Itu untuk anak-anak. Ya. Nah, barulah mungkin 3 hari lah mungkin deketin dulu. Nah, sudah lunak hatinya, baru diajak ngaji, cari musola terdekat. Ya. Lalu dikumpulkan semua anak-anak, suruh diajak teman-teman yang lain. Dan itu pun harus ada pembiayaan juga, Zan. Harus siap uang juga itu. Ya. Ya. Cari untuk jajanan dan segala macamnya. Oke, cerita awalnya. Antum dari Garut. Awal tuh antum sekolah di SMK? Nah, ya saya alumni SMK, ya jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Terus setelah lulus kemana? Nah, jadi setelah lulus itu bekerja dulu, Zat. Ada pertama kerja di kurir. Kurir apa? Juga, tapi itu kurir paket. Paket, ya. Oke. Berapa lama tuh? Itu selama 2 tahun. Oke. Ya. Tapi masih di Garut? Itu di Tasikmalaya. Oke, Tasikmalaya. Setelah itu banyak juga pengalaman kerja seperti dagang, ya, dagang nasi goreng, terus martabak. Ya, martabak mini itu di Jakarta saya jualan gerobak, didorong saja. Oh, martabak mini. Setelah lulus ya. Ya. Terus gimana ceritanya ke dunia dakwah nih? Nah, jadi ceritanya ya mungkin ya kenapa saya berbelok arah ke dunia dakwah. Nah, yang pertama ya Allah memberikan saya ujian, ya ditinggalkan wafatnya orang tua. Waktu kerja. Ya itu waktu SMK. Oh, waktu SMK. SMK. Yang kedua tinggalkan kakak lagi. Nah, setelah itu kan ibu ini belum punya suami ya. Iya. Nikah lagi. Ya. Qadarullah nggak lama meninggal. Oh, meninggal. Nah, gitu. Situ wah pecah pikirannya. Iya. Dan antum anak keberapa? Anak kedua saya. Oke. Ya. Terus? Nah, yang meninggal itu kakak anak. Cerita hijrahnya gimana? Nah, cerita hijrahnya ya saya kelas 3 SMK, ya mungkin umur 18 tahunan, itu belum bisa sama sekali baca Al-Quran. Ya, bahkan mengenal huruf hijaiyah pun gak bisa. Alif batasa itu gak bisa. Ya. Mungkin dari 40 siswa yang gak bisa baca Al-Quran itu hanya saya sendiri. Ya, bayangkan begitu malunya saya. Nah, barulah saya kepikiran ya bagaimana caranya ya untuk bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal gitu. Maka saya tanya-tanya ke ustadz-ustadz ya, dengan apa? Dengan belajar ilmu agama katanya. Lalu diinginkan sama ustadz tersebut diarahkan ke pondok ini. Nah, antum belajar ke sini. Pondok mana tuh waktu itu? Nah, pondok itu kebetulan namanya Pondok Mahad Bilal bin Robah. Di Tasik. Nah, di Tasik. Oke. Itu. Dan itu pun hanya sebentar. Dan antum masih kerja?
awalnya sih anak santri kalong kan. Oh iya. Ya pulang pergi, setelah pulang ke pondok gitu. Dan tidur di pondok. Enggak, kalau tidur Oh. di kosan. Oh iya. Mungkin Mahat Bilal bin Rabah itu hanya 2 bulan saja kan. 2 bulan. Nah, jadi ceritanya ya niatnya pondok itu yang pertama ingin bisa baca Quran. Iya. Kalau udah bisa udah keluar gitu kan. Iya. Hanya. Nah, punya target itu selama sebulan harus bisa menyelesaikan jilid 1 sampai jilid 6. Ya, Iqra. Alhamdulillah gitu. Kan kalau di Mahat Bilal itu yang gede-gede itu diperbolehkan pakai HP gitu. Jadi saya belajarnya cepat gitu lewat YouTube. Gitu. Jadi selama sebulan itu alhamdulillah bisa, walaupun kalau udah baca Quran masih terbata-bata. Nah, barulah ini saya itu termotivasi termotivasi lagi belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Ya, semangatin sama teman-teman. Nah, di situ kan ada pelajaran bahasa Arab namanya Kitab Durus Ulughah. Ya. Nah, yang lain udah mau selesai jilid 1, Ya. saya baru mengenal awal gitu. Ya, awal. Nah, disitulah saya berpikiran, harus bisa Bahasa Arab. harus bisa bahasa Arab, harus bisa menyusul mereka gitu. Iya. Alhamdulillah gitu, saya terus ya bergadang malam gitu belajar sendiri dan akhirnya bisa mengejar mereka. Ya, selama 1 bulan itu. Iya. Ya, yang itu santri yang udah 2 tahun kan. Ya itu. Nah, setelah dari Mahat Bilal ke Garut. Nah, ke Garut. Habis dari Garut kemana? Nah, ke Garut, Anda cari lagi, San. Cari ini kursusan bahasa Arab. Nah, dapat di mana tuh? Ya, namanya Badlan. Badlan di Ya, Jawa Tengah, Semarang. Jawa Tengah, Semarang. Antum kursus lah di situ. Nah, di kursus di situ. Jadi itu mau bahasa Arab berapa lama? Itu programnya sih 2 bulan. 2 bulan. Tapi hanya sebulan. Oh, antum hanya sebulan. Iya. Tapi dapatlah banyak di situ ya. Sebulan tuh full lah bahasa Arab tuh. Ya, full di sana. Full bahasa Arab. Kalau gak berbahasa Arab dapat hukuman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah dari Badlan, nah, jadi awalnya saya punya teman sepondok waktu di Garut, namanya Mahat Darul Hijrah. Ya. Jadi ada 3 orang santri Darul Hijrah itu gabung ke rumah dai itu. Rumah dai. Ya, 3 orang. Ya. Nah, yang satu keluar, ya, namanya Ustaz Chandra. Beliau keluar karena mau berangkat ke Yaman. Iya. Nah, barulah beliau menelepon ana saat. Dan sekarang udah di Yaman dia ya? Ya, sudah di Yaman beliau. Ya, antum gimana? Mau gak ini dakwah? Waduh, dakwah apa? Ada belajar Quran aja masih ini ya, masih kesusahan. Ya udah, nggak apa-apa, masuk aja di sini karena di sini hanya ditekankan ngajar Iqra Al-Qur'an gitu kan. Nah, barulah itu saya menghentikan itu yang daurah dual ban itu hanya sebulan itu demi masuk itu. Oh iya. Nah, barulah saya masuk menggantikan Ustadz Chandra itu. Berarti sekarang tuh bulan keberapa antum di situ? Udah lebih 1 tahun ya? Ya, setahun lebih ya. Setahun 2 lebih. bulanan. 1 tahun 2 bulanan. Oh, jadi sistemnya tuh antum datangi tuh anak-anak jalanan, pengamen. Ya. Antum datangi tuh? Ya, datangi anaknya langsung. Terus jajanin? Ya, jajanin, kasih jajan awalnya gitu kan. Jajan apa biasanya? Ya, seperti permen, ciki-ciki gitu. Oh, suka mereka? Alhamdulillah suka, malah mereka senang kan. Dan itu antum melakukan berapa? 3 hari? Ya, selama 3 hari. Ya. Jadi kasih doang lah ya? Saya kasih doang. Oke, setelah 3 hari beres, ngapain antum? Nah, itu untuk anak-anak San ya, dakwah ke anak-anak. Nah, barulah dakwah ke ibu-ibu. Oh, jadi anak-anaknya udah, ibu-ibunya gimana cara ibu-ibu tuh? Nah, cara ibu-ibunya kita datangi ketua RW, ya RW-nya. Datang ke RW. RW datang. Terus? Nah, saya menanyakan ketua RW-nya, ya Pak, ini saya dari Yayasan Barka, ini menawarkan ibu-ibu di sini untuk belajar ngaji, ya, terutama belajar Iqra ataupun Al-Quran ataupun kita bisa mengajar fikih ya, tentang sholat, ya, segala macamnya. Ya. Nah, barulah ya kita mengobrol. Kebetulan di sini banyak ibu-ibu yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya. Alhamdulillah ya udah dimulai terus udah pada mau. Awalnya sih 2 orang, 3 orang. Oh. Hatta sekarang sampai 30 orang kan. Oh, jadi awal tuh sedikit dulu. Iya, sedikit dulu.
Yang penting dapat setuju dari RW. Ya, ketua RW. Oh, RW udah setuju, kita buka di musola terdekat situ. Ya, betul. Buka mau berapa orang duluan, terus rutin, akhirnya semakin banyak. Ya, semakin banyak. Oh, jadi gitu mulai dakwahnya ya. Tapi kalau udah jalan mah, udah enak lah ya. Udah enak. Oke, pengalaman-pengalaman yang antum dapat yang bisa di-share apa? Misalnya entah pengalaman suka atau pengalaman duka, silahkan. Ya. Jadi ya banyak tantangannya juga kita dakwah ya ke jalanan langsung. Ya, terutama ya siap-siap aja ada yang ya dimarahin. Tentunya kalau di daerah Jakarta itu para preman itu udah gak asing lagi itu mendatangi. Ya, apa ini yang sedang diajar? Ya, gitu seperti itu. Ya. Ada juga ya ada seorang preman di sana melihat ya, apa yang kita sedang ajar. Ya, kita dilihat kita sedang mengajar Iqra dan ya, ada yang Al-Quran. Ya, mereka datangi, malah saya kira mau marahin atau gimana gitu. Ya, pertama sih ngajak salam, ya, ini dari mana? Gitu. Kok nggak ada izinnya sama saya gitu. Oh, dia penguasa wilayah. Nah, penguasa wilayah seperti itu. Nggak ada izinnya. Ya kita jelasin itu udah ada izin dari RT. RW. Oh, nah, gitu. Dan juga selain ibu-ibu juga ada bapak-bapak juga. Nah, bapak-bapak itu di Jakarta itu banyak ada namanya kampung pemulung kan. Kampung pemulung. Jadi semua yang ada di tempat itu pemulung semua. Oh begitu ya, itu suka dukanya. Ayo terakhir nasihat barangkali untuk teman SMK antum ada yang nonton tuh suruh hijrah. Silahkan nasihat untuk siapa saja. Yang nasihat saya siapa saja yang ada keinginan berubah, ya keinginan untuk belajar ilmu agama, maka cobalah datangi pengajian dimanapun berada dan jangan lupa itu untuk berdoa kepada Allah, ya memintakan hidayah jalan yang lurus. Ya, insyaallah semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan agama syariat ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jadi kawan-kawan kami sedang podcast nih ditonton oleh teman-temannya Sony ya. Itulah cerita dakwah di Jakarta. Jadi dari Bekasi ke Jakarta. Di Bekasi sendiri juga. Nah, kalau di Bekasi itu hanya TPA aja kan. Oh, TPA aja. Ya. Jadi lihatlah Sony waktu SMK ini belum bisa baca Quran tapi dia akselerasi. Kalau ada kemauan, pasti aja jalan. Oke? Terima kasih telah menonton. Salam dari Al-Kisai. Ini Al-Kisai namanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.